Perkenalkan, saya Indah Tovani, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Saya calon guru penggerak angkatan 5. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pendidikan berpihak pada murid berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya menyampaikan tentang strategi pendidikan di dalam implementasinya di kelas, marilah kita kembali mengingat konsep filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Poin yang perlu kita ingat adalah bahwa pendidikan itu sejatinya mampu menuntun murid untuk menyelaraskan kodratnya mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru harus mampu menuntun dan among terhadap siswanya disesuaikan dengan kondisi kodratnya dan kondisi zamannya. Murid yang biasa tinggal di Lampung misalnya, dengan kebiasaan dan kebudayaan yang ada, tidak bisa dipaksakan dengan mengikuti kebiasaan belajar di daerah lain atau di lingkungan lain. Murid dengan kebudayaan masing-masing hendaknya dipahami oleh guru. Nah, disinilah tugas guru untuk menuntun dan membimbing peserta didiknya. Jika dihubungkan dengan pembelajaran abad 21 saat ini, maka sebagai seorang pendidik juga harus mampu membimbing anak menguasai pembelajaran abad 21 yang mengarah pada iptek, tetapi tidak meninggalkan budaya serta memiliki tingkah laku yang baik. Kita juga perlu mewaspadai mengingat pengaruh teknologi yang sangat kuat dan dikhawatirkan dapat menurunkan nilai-nilai sosial dan budaya pekerti anak. Disinilah tugas guru sebagai pendidik dan pengajar agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran serta sangat dituntut kesabaran dan ketelatenan yang tinggi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang baik adalah yang memerdekakan. Merdeka di sini bermakna bahwa pendidikan berpihak pada murid, sehingga pembelajaran memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat berekspresi, berinovasi, berkarya dan berkolaborasi tanpa adanya paksaan dan ancaman hukuman. Setelah memahami dan mendalami konsep dari Ki Hajar Dewantara tersebut, lalu apa yang perlu guru lakukan selanjutnya? Yang pertama adalah menjadikan murid sebagai manusia seutuhnya. Perlu diingat bahwa murid itu bukanlah objek, bukan selembar kertas kosong yang siap dituliskan apa saja sesuai keinginan gurunya, atau juga murid itu bukan gelas kosong yang boleh diisi apa saja oleh guru. Maka, apa yang perlu dilakukan? Libatkanlah siswa dalam membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran dimulai. Setiap peserta didik sejatinya sudah membawa karakter masing-masing sesuai dengan latar budaya yang dimiliki. Di Provinsi Lampung dengan budaya Pio Pesenggiri dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yang nantinya tercantum dalam lembar kesepakatan yang dibuat. Siswa kodratnya adalah bermain dan bersenang-senang. Ajak siswa bermain dalam pembelajaran dengan tidak melupakan esensi dari belajar. Terapkan permainan yang menarik sehingga siswa dapat bahagia dan mencapai kesuksesan yang setinggi-tingginya. Libatkan murid dalam kegiatan kelompok, berkolaborasi, mengemukakan pendapat, sehingga dapat timbul karakter yang kuat, percaya diri, dan dapat berinovasi setinggi-tingginya.
Jangan pernah takut untuk menanyakan perasaan siswa tentang proses pembelajaran di akhir kelas. Minta feedback dari siswa, juga pendapat mereka tentang apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran berikutnya agar lebih menarik dan bermakna. Yang tidak kalah pentingnya adalah guru itu wajib memahami karakter murid. Yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana guru itu mencari tahu tentang kecerdasan domain siswa. Dari sinilah kita akan memahami apakah siswa memiliki kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, ataukah naturalis. Nah, dengan begitu kita akan mengetahui gaya belajar dari siswa. Dari sinilah kita kemudian dapat membuat RPP yang berdiferensiasi. Tidak masalah kita membuat RPP berdiferensiasi, sehingga kita benar-benar bisa menerapkan pembelajaran di dalam kelas dengan memahami kecerdasan domain siswa tersebut. Bumi tidak akan pernah bisa menjadi datar karena kodratnya adalah bundar. Air tidak akan bisa dipaksa mengalir ke atas karena sejatinya air itu turun ke bawah dan mengalir sesuai sunahnya. Kita tidak perlu pusing untuk merubahnya. Kita hanya perlu menjaga dan melestarikannya. Begitulah sejatinya seorang guru, menuntun, among, dan memahami. Siapapun bisa menjadi guru, namun tidak semua guru bisa mengajar dan mendidik, menuntun dan membimbing murid. Memberikan ilmu, semua mungkin bisa, tapi tidak semua bisa menjadi guru yang membahagiakan muridnya. Berat memang menjadi guru. Jangan menyerah, karena itu tugas mulia. Yakinlah bahwa kita guru-guru hebat. Salam dan bahagia.